Saudara Komisi 3 DPR sudah menetapkan 5 pimpinan KPK terpilih untuk periode 2024-2029. Sementara untuk posisi Ketua KPK terpilih Setio Budianto. Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK melalui proses voting dalam rapat pleno Komisi 3 DPR. Mantan Direktur Penyidikan KPK tersebut terpilih setelah memperoleh dukungan 45 suara. Setio akan memimpin KPK bersama 4 pimpinan KPK lainnya, yaitu Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 10 dan ayat 11 tersebut, suara yang diperoleh dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting, Komisi 3 DPR RI memilih dan menetapkan 5 calon pimpinan KPK masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Setio Budianto sebagai Ketua, Agus Joko Pramono, Ibnu Basuki Widodo. Terpilihnya Setio Budianto dan Johanis Tanak sangat menarik karena keduanya memiliki pandangan yang berbeda soal operasi tangkap tangan atau OTT. Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK, Setio Budianto menegaskan OTT masih diperlukan, tetapi perlu lebih selektif. Kenapa diperlukan? OTT adalah pintu masuk terhadap perkara-perkara yang diperlukan untuk bisa membuka perkara yang lebih besar. Memang OTT ini tidak perlu harus banyak, gitu. Betul-betul selektif, prioritas gitu, tapi masih diperlukan untuk saat ini. Ya, betul-betul selektif prioritas dalam rangka mengantisipasi hal-hal misalkan adanya pra-peradilan dan lain-lain, tapi betul-betul selektif. Ya, dilaksanakan secara rigid, secara bersih ya, tanpa melakukan hal-hal yang meminimalisir kesalahan. Berbeda dengan Setio Budianto, Johanis Tanak justru berencana menghapus operasi tangkap tangan. Upaya penindakan KPK menurut Johanis Tanak cukup dengan rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Menurut hemat saya, OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close. Karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam HUKUHAP. Peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai DPR tidak paham soal isu pemberantasan korupsi karena memilih pimpinan KPK yang akan menghapus OTT. Kealpaan pemahaman para anggota DPR dengan apa yang disampaikan oleh calon pimpinan KPK hingga terpilih adalah ketidakpahaman soal isu pemberantasan korupsi. Misalnya bagaimana mungkin orang yang akan menghapus konsep penindakan OTT di dalam gagasan lembaga anti rasuah kita. Dari namanya saja KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari nama lembaga sudah terdapat unsur penindakannya. Jadi aneh sekali kalau cara berpikir orang-orang di DPR adalah memilih figur-figur yang punya catatan bermasalah. Mungkin orang akan melihat ini para kucing dipilih oleh tikus, gitu ya. Sehingga yang dipilihnya adalah kucing-kucing tak bertaji, kucing yang takut dengan tikus, dan lain-lain. Lima-limanya tidak memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam isu pemberantasan korupsi. Dari 5 pimpinan KPK yang terpilih, 3 diantaranya adalah muka lama. Setio Budianto pernah jadi Direktur Penyidikan KPK tahun 2020. Fitroh Roh Cahyanto pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan KPK di tahun 2019 hingga 2023. Sementara Johanis Tanak adalah Wakil Ketua KPK sejak tahun 2022 usai menggantikan Lili Pintauli. Tim Liputan Kompas TV.